Wah, ayo kumpul. Kita akan melihat apa yang terkubur di bawah permukaan tiap planet di tata surya. Masuklah ke pesawat antariksamu yang sudah dilengkapi bor terbesar di seluruh dunia dan mari berangkat. Kamu mulai dari Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Jika dilihat dari jauh, Merkurius mirip dengan bulan kita yang indah. Tapi setelah mendarat, kamu sadar kalau itu cuma ilusi. Di sekitar pesawat antariksamu terdapat banyak kawah bekas meteorit. Permukaan planet ini dipenuhi bukit-bukit besar yang curam. Beberapa di antaranya bahkan setinggi 3 km dan membentang hingga ratusan kilometer. Kamu mulai mengebor dan segera sadar, usaha ini bakal sulit. Merkurius adalah planet terpadat kedua di tata surya, sementara peringkat pertamanya Bumi. Kulit terluar planet ini terbentuk dari 400 km kerak padat dan mantel berbatu. Setelah menembusnya, kamu akan bertemu inti logam Merkurius. Inti planet ini memakan hampir 85% volume planet dan mengandung lebih banyak besi daripada planet lain yang kita ketahui. Kamu tidak perlu mengebor lebih jauh sebab inti luarnya cair. Tapi begitu mencapai inti dalam yang padat, kamu harus menyalakan bor lagi. Planet yang akan kamu jelajahi selanjutnya adalah Venus. Ini planet terpanas di tata surya. Suhu rata-rata di sana cukup tinggi untuk melelehkan timah. Tekanan di planet ini 90 kali lebih besar daripada di bumi. Pesawat antariksamu berjalan menembus awan tebal asam sulfat. Permukaan Venus berwarna coklat kemerahan dan super kering. Kamu mendarat di tengah dataran yang mulus. Dataran seperti ini menyelimuti 2/3 permukaan Venus. Nah, kamu pun memulai misimu. Bor mulai bergerak menembus kerak Venus. Sebagian besar kerak ini terdiri dari basal dan tebalnya hampir 20 km. Lapisan berikutnya adalah mantel bebatuan cair. Setelah sekian lama mengebor, kamu merasa perjalanan ini tak ada ujungnya. Jangan heran, tebalnya 1900 km. Akhirnya, kamu sampai di inti besi metalik Venus. Ukurannya besar, 2 kali lebar mantelnya. Kamu lihat bola biru yang ada di kiri itu? Itu bumi. Bagaimana jika kamu melewatkannya dulu dan kembali lagi nanti? Saat ini, Mars terdengar jauh lebih menarik. Tempat ini dingin sekali, suhunya minus 60 derajat Celcius. Planet ini terlihat kemerahan, dan begitu melangkahkan kaki di permukaannya, penyebabnya terlihat jelas. Tanahnya tertutup debu berwarna karat. Partikel halusnya juga mengambang di udara sekitarmu. Di kebanyakan tempat, ketebalan lapisan debu ini mencapai 2 meter. Kamu mulai mengebor menembus kerak tipis Mars. Kerak di sini terbentuk dari batuan basal vulkanis. Tak lama kamu mencapai mantelnya. Mantel ini terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Agak mirip pasta gigi berbatu yang lembut. Mantel planet merah jauh lebih tipis daripada bumi. Paling tebal hanya sekitar 1700 km. Tiba-tiba gerakan bormu terasa agak berbeda. Pasti sudah sampai inti planet. Sebagian besar inti planet Mars terbuat dari besi, nikel, dan belerang dengan lebar antara 1450 sampai 1900 km. Dan tidak seperti inti bumi, inti Mars tidak bergerak. Saatnya mengunjungi planet terbesar di tata surya, Jupiter. Hampir 1300 bumi bisa dimasukkan ke planet besar ini. Jupiter juga super panas, suhunya sekitar 24.000 derajat Celcius di intinya. Tapi kamu tidak bisa mendarat karena Jupiter tidak punya permukaan padat. Planet ini adalah raksasa gas. Ingat kata kuncinya, gas. Bormu juga tidak terpakai, setidaknya di sini. Saat turun, kamu melihat awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih bergerak. Berkat awan ini, Jupiter terlihat berwarna-warni dan bergaris-garis indah. Kamu terus turun lebih dalam menuju pusat planet. Atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Tak lama, kamu melihat hidrogen menjadi cair di bawah tekanan atmosfer yang sangat besar. Dan makin dekat ke inti, cairannya berubah menjadi campuran logam hidrogen dan helium. Kamu mencapai permukaan yang mirip inti planet, tapi dengan bantuan peralatanmu, kamu tidak tahu apakah ini bola leleh cair atau batuan padat yang masanya 14-18 kali massa bumi.
Mungkin kelak para astronom akan membantumu menjawab pertanyaan ini. Planet berikutnya ternyata sangat berangin, seperti perutku. Angin di Saturnus bergerak dengan kecepatan lebih dari 1770 km per jam di khatulistiwanya. Dari atas, raksasa gas ini terlihat seolah punya permukaan padat berwarna coklat kekuningan. Kamu menembus beberapa lapisan awan berbeda, dan tiba-tiba kamu tersadar pesawat antariksamu juga tidak bisa mendarat di sini. Saturnus adalah planet paling tidak padat di tata surya. Kepadatan Saturnus hanya setara 1/8 kepadatan rata-rata bumi. Jika kamu menemukan genangan air yang cukup besar untuk memuat planet bercincin ini, sang raksasa gas itu bisa terapung di sana. Jika terus turun, kamu mungkin bisa menemukan inti Saturnus. Kemungkinan besar akan berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Kamu mendekati sang raksasa es, Uranus, yang artinya akan ada permukaan untuk mendarat. Atau tidak, planet ini tidak padat. Kamu terbang menembus atmosfer atasnya dan tenggelam ke pusat planet es yang cair. Es di sini, yang membentuk 80% massa planet, sebenarnya adalah cairan padat panas. Es ini terdiri dari air, es amonia, dan metana. Bagian planet ini terkadang disebut samudra air amonia. Es ini mengelilingi inti padat berbatu. Disinilah kamu bisa menggunakan bor lagi. Intinya pun kecil, cuma setengah massa bumi. Jika dibandingkan planet lain, inti planet ini agak dingin, hanya 5.000 derajat Celcius. Kamu mencapai titik terjauh perjalananmu, Neptunus. Ukurannya 4 kali bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan kebiruan yang kamu lihat saat mendekat adalah lapisan permanen awan dan gas berputar. Di bawah, dalam tanda kutip, permukaan ini ada mantel besar yang cair dan merah membara. Mantelnya kaya akan metana, amonia, dan air, serta setara dengan 15 massa bumi. Akhirnya, kamu bisa menggali sesuatu. Inti planet ini padat dan sebagian besar terdiri dari besi dan logam lain. Teruslah mengebor hingga kamu sampai ke kedalaman 7.200 km. Para astronom hampir memastikan di sanalah kamu bisa menemukan lapisan berlian. Kalau kamu lupa, hujan di Neptunus adalah hujan kristal berlian. Sip, waktunya pulang. Banyak orang sudah mengebor lubang-lubang cukup dalam di sini. Tapi lubang-lubang itu tidak ada yang cukup dalam, bahkan sekadar untuk menembus keraknya. Setelah bor menempuh sepertiga perjalanan, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, dan peralatan mereka tak bisa beroperasi lebih jauh. Tapi, bormu jauh lebih kuat, oleh karena itu kamu dengan mudah menembus kerak bumi. Kerak ini hanya memakan 1% dari volume bumi, dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempengan ini memungkinkan panas keluar dari interior bumi. Kamu pun sampai di mantel. Tebal lapisan ini sekitar 3.000 km dan memakan hampir 84% volume planet ini. Mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang kaya zat besi dan magnesium. Nah, kamu tidak perlu mengebor lagi. Inti luar setebal 2.400 km-nya berbentuk cair. Inti ini terdiri dari besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup tinggi untuk berubah menjadi padat. Kamu melewati batas antara inti luar dan dalam bumi. Perjalanan di depan makin berat. Suhu di sana mencapai 6.000 derajat Celcius, sepanas di permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti bagian dalam bumi adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1.200 km. 20% radius bumi ada di sini, atau sekitar 80% radius bulan. Ilmuwan mengetahui apa yang ada di bawah kerak planet yang jaraknya jutaan dan miliaran kilometer dari kita. Dan mereka bahkan tidak perlu pergi ke sana untuk mengebor menembus permukaan dan mengintip ke dalam. Mereka menggabungkan informasi tentang kepadatan planet, medan magnet, area pegunungan, panas, dan aktivitas seismik untuk membuat asumsi yang cermat. Misalnya, medan magnet bumi melindungi kita dan atmosfer dari suar dan angin surya. Para ilmuwan meyakini ini terjadi berkat inti besi panas di dalam bumi. Inti ini berputar dan menghasilkan pelindung tak terlihat, seperti dinamo panas yang sangat besar.
Dan medan magnet ini jauh lebih kuat dibanding medan magnet di Mars. Ada kemungkinan inti sang planet merah sedang mengalami sesuatu. Mungkin intinya mendingin atau bisa dibilang dimatikan. Atau mungkin tidak ada medan magnet apapun sejak awal. Ada banyak gunung berapi aktif di permukaan bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan menyimpulkan pasti ada kerak yang relatif tipis dan mantelnya pasti terbuat dari magma cair. Tapi, gunung berapi Mars tidak aktif lagi. Mungkin pernah ada mantel cair panas di bawah kerak Mars, tapi setelah gunung berapi terbentuk, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin interiornya mendingin, atau kulitnya entah bagaimana menjadi lebih tebal. Apapun yang terjadi, proses ini menghentikan magma di sana untuk naik ke permukaan. Lalu, ada aktivitas seismik juga di Mars. Banyak gempa bumi, atau Mars atau Venus terjadi di sana. Berarti ada sesuatu yang terjadi juga di bawah permukaan. Kalau di bumi misalnya, berarti ada pergerakan lempeng tektonik. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sepanjang tepi lempeng tektonik. Jika aktivitas seismik di suatu planet cuma sedikit, mungkin tidak ada lempeng tektonik di sana. Berarti interiornya tidak aktif. Para peneliti juga memperhatikan berapa lama gelombang seismik menjalar di sebuah planet atau bagaimana gelombangnya menggema di sana. Semua ini membantu ilmuwan untuk meraih lebih banyak informasi tentang massa jenis kerak, terbuat dari apa mantelnya, dan sebagainya. Tapi para ilmuwan harus sangat berhati-hati saat menentukan penyebab gempa ini. Terkadang gempa bisa terjadi setelah meteorit menghantam planet. Dan itu tidak ada hubungannya dengan proses yang terjadi di bawah permukaan. Yang pasti, dua metode terakhir ini hanya dapat diterapkan pada planet padat, terutama karena raksasa gas tidak punya gunung berapi atau aktivitas seismik. Ya ampun, setelah membahas kerak tipis dan kerak tebal dari tadi, aku jadi lapar. Pesan pizza dulu yuk. Panas matahari ada di bawah kaki kita. Ilmuwan telah menemukan bahwa inti bumi sebenarnya sepanas permukaan matahari, sekitar 6.000 derajat Celcius. Salah satu alasan di bawah sana sangat panas adalah karena bumi masih mengeluarkan panas sejak terbentuk miliaran tahun lalu. Selain itu, saat objek sebesar Mars menabrak bumi muda, bukan cuma bulan yang tercipta. Menurut salah satu teori, benturan itu juga melelehkan permukaan planet kita. Panas berlebih itu mungkin masih tersimpan di dalam intinya. Tapi jangan cemas, inti planet lebih sulit untuk kita akses dibanding menyelidiki permukaan Pluto. Bahkan, kemungkinan besar kita takkan pernah mengembangkan teknologi yang bisa mencapai inti bumi secara fisik. Di bulan tidak ada udara. Lantas, kenapa bulan bisa berkarat? Para ilmuwan telah menemukan keberadaan hematit di bulan, yaitu bisa dibilang semacam karat. Sebuah instrumen penelitian khusus NASA memeriksa cahaya yang dipantulkan permukaan bulan. Ternyata, komposisi kutub satelit ini sangat berbeda dengan bagian lainnya. Permukaan bulan dihiasi bebatuan yang kaya zat besi, tapi tanpa oksigen dan air cair, karat takkan muncul. Angin surya menambah misteri ini. Angin surya membombardir bulan dengan hidrogen, dan hidrogen membuat hematit lebih sulit terbentuk. Meski tak punya atmosfer, bulan masih punya sedikit oksigen. Sumbernya adalah atmosfer atas planet kita. Bumi juga melindungi bulan dari hampir 100% angin surya, meski tidak selalu. Dan meski satelit alami kita kering, mungkin ada air beku di kawah bayangan di sisi lainnya. Sehari di Uranus berlangsung selama 17 jam, 14 menit dan 24 detik. Tapi selain itu, planet ini punya kemiringan sekitar 98 derajat yang membuat musim di raksasa gas ini bertahan selama 21 tahun bumi. Mars punya 2 bulan, Phobos dan Deimos. Dalam 30-50 juta tahun ke depan, gaya gravitasi Mars akan menghancurkan Phobos dan kemungkinan menghasilkan cincin di sekitar planet itu.
Bumi adalah planet terpadat di tata surya. Di pusat Bumi ada inti yang membentuk 15% volumenya. Terdapat dua bagian, inti luar dan inti dalam. Inti dalam adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Jari-jarinya 1200 km yang merupakan 20% seluruh jari-jari bumi dan 80% jari-jari bulan. Inti luarnya setebal 2500 km berbentuk cair. Materinya juga besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup untuk menjadikannya padat. Mars adalah rumah gunung berapi terbesar di tata surya. Meski Mars tampak tenang saat ini, di masa lalu, kekuatan besar menyebabkan gunung berapi yang sangat besar terbentuk dan meletus. Salah satu gunung berapi itu adalah Olympus Mons, tingginya 25 km, yang merupakan 3 kali lipatnya gunung Everest, dan lebarnya 1100 km, membuatnya setara ukuran Arizona. Gunung berapi itu tumbuh raksasa karena gravitasi yang lemah di Mars dan kurangnya pergerakan lempeng tektonik. Gravitasi tidak sama di semua tempat. Batuan, logam dan mineral serta zat lain yang membentuk suatu planet tersimpan di dalam tanah lebih rapat di tempat-tempat tertentu dibanding di tempat lain. Dampaknya pun mengejutkan. Gravitasi sedikit bervariasi tergantung di mana kamu berada. Berat badanmu berkurang 0,5% saat berdiri di ekuator daripada di kutub. Biasanya perbedaannya tak sampai 1 kilogram. Ketinggian juga berpengaruh. Jadi kalau kamu berada di puncak gunung Everest, beratmu juga sedikit lebih ringan. Tapi jangan melihat ke bawah ya. Makhluk hidup terkuat di bumi bentuknya sangat kecil sampai kamu tidak bisa melihatnya. Beruang air, juga dikenal sebagai tardigrada, adalah makhluk kecil imut dengan 8 kaki dan kepala kerucut yang panjangnya kurang dari 1/200 cm. Meski bertubuh mikroskopis, mereka bisa bertahan hidup di mana saja. Mereka lebih suka lumut basah atau dasar danau, tapi tak akan mengeluh kalau kamu menaruhnya di tempat yang tidak nyaman. Mereka bisa tahan suhu dingin ekstrim dan panas tinggi, serta bertahan terhadap tekanan besar dan radiasi tinggi. Beberapa beruang kecil bahkan berhasil bertahan hidup tanpa perlindungan di luar angkasa selama 10 hari tanpa masalah. Keren kan? Mereka tahan terhadap semua ini dengan menggulung menjadi bola dan berhibernasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan oksigen dan makanan. Gravitasi bulan sekitar 17%-nya bumi. Kalau beratmu 90 kg di bumi, di bulan beratmu berkurang menjadi 15 kg. Kamu juga bisa membawa barang 6 kali lebih berat dari yang bisa kamu angkat di bumi. Kamu juga lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan lebih berbahaya. Kakimu di dalam pakaian luar angkasa yang berat akan tenggelam ke dalam tanah bulan sedalam 15 cm. Tapi mari kita bayangkan kamu memutuskan untuk melewatkan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat. Dengan begitu, kamu mungkin akan kehilangan kendali atas lompatanmu dalam waktu singkat. Selain itu, permukaan bulan dipenuhi kawah dalam, pasti sulit menghindari semuanya. Kamu bisa melihat gerhana matahari karena meski bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, bulan juga 400 kali lebih dekat ke bumi. Jadi, bulan sangat mampu menghalangi matahari. Tapi dalam 50 juta tahun, aku sudah tidak ada saat itu. Bulan takkan dapat menghalangi matahari sepenuhnya lagi karena orbitnya berubah. Pakaian antariksa NASA lengkap harganya $12 miliar. Waduh, mahal banget. 70% uang ini dipakai untuk modul kontrol dan ranselnya. Di pusat Uranus ada inti berbatu kecil, cuma setengahnya massa bumi. Dibandingkan dengan planet lain, inti Uranus agak dingin, yaitu 4.900 derajat Celcius. Mantel es mengelilingi inti padatnya.
Dan itulah bagian terbesar planet ini, sekitar 80%. Lapisan ini juga bukan es yang mungkin kamu pikirkan, melainkan cairan padat panas yang terdiri dari air, es amonia, dan metana. Terkadang disebut sebagai lautan air amonia. Atmosfer Uranus sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Warnanya sebagian besar biru kehijauan karena gas metana menyerap cahaya merah. Lautan di Jupiter lebih besar dari yang lain di tata surya, tapi tidak seperti lautan di bumi. Lautan di sana tidak terbuat dari air, melainkan hidrogen metalik. Kedalaman lautan 40.000 km. Dalam sekali, hampir setara jarak mengitari bumi. Venus adalah juaranya gunung berapi. Planet ini punya sekitar 1.600 gunung berapi besar, tapi tak satu pun diketahui pernah meletus. Ada lubang hitam supermasif yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Lubang hitam ini menyenandungkan suara terdalam yang pernah terdeteksi dari objek apapun di alam semesta. Suara ini 57 oktav lebih rendah dari nada C4 di pianomu. Suara ini 1 kuadriliun kali lebih dalam dari yang bisa kita dengar. Umur Merkurius sudah beberapa miliar tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menemukan kelainan di permukaannya yang menunjukkan planet itu mengecil. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menemukan bahwa Merkurius belum selesai mendingin. Ada planet yang tidak terikat pada orbit bintang manapun dan berkeliaran tanpa tujuan di luar angkasa. Di antara objek-objek luar angkasa, yang terlihat paling spektakuler adalah pulsar. Pulsar adalah salah satu jenis bintang neutron. Pulsar menembakkan materinya hampir dengan kecepatan cahaya. Pulsar biasanya berputar pada kecepatan yang wajar, antara 1/10 hingga 60 kali per detik. Tapi pulsar milidetik bisa berputar dengan kecepatan 700 kali per detik, yang terlalu cepat untuk bisa diproses mata manusia. Saat berputar, pulsar memancarkan sinar radiasi dari porosnya yang terlihat seperti cahaya dari mercusuar. Para astronom bisa melihat pulsar saat mereka menghadap bumi karena bentuknya seperti cahaya yang bersinar di planet kita. Saat cahayanya bersinar ke tempat lain, pulsar tidak bisa terlihat. Matahari kita sangat besar. Butuh bukti? 99,86% dari semua massa tata surya kita adalah massa matahari. Bahan utama penyusunnya adalah hidrogen dan helium. Sisa 0,14%-nya sebagian besar merupakan massa 8 planet tata surya. Cincin Saturnus sangat tipis dibandingkan ukurannya. Kalau kamu punya model berskala planet ini yang lebarnya 1 meter, cincinnya akan 10.000 kali lebih tipis dibanding silet. Meski Venus planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju, tapi tidak seperti yang kamu bayangkan. Saljunya berbentuk logam dan hujan asam. Jadi, jangan liburan ke sana ya. Di antara semua planet tata surya, bumi kita unik karena satu-satunya yang memiliki kehidupan. Tapi, bagaimana jika kita punya pesaing? Bagaimana jika bumi kedua muncul begitu saja? Maka akan ada 2 skenario berbeda. Yang pertama adalah kehancuran kedua planet. Yang kedua, memiliki akhir yang tak terduga tapi cukup logis. Tapi, mari kita mulai dengan skenario bencana. Bumi kedua dengan kondisi sama hanya ada jika benar-benar menerima kadar sinar matahari yang sama dengan planet kita. Orbit yang diikuti bumi kita sempurna untuk mendapatkan kadar panas matahari yang diperlukan. Jika kita sedikit lebih jauh, seluruh permukaan planet kita akan menyerupai Antartika. Dan jika bumi sedikit lebih dekat ke matahari, kita semua akan tinggal di gurun besar yang dihuni makhluk hidup yang jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk bumi kedua yang identik dengan kita, planet tersebut harus mengikuti orbit planet kita. 2 benda besar bisa berada dekat satu sama lain. Penyatuan bumi dan bulan adalah contohnya. Tapi,
Kalau objek kedua memiliki berat dan ukuran yang sama dengan planet kita, tidak akan ada cukup ruang bagi keduanya. Gravitasi dua bumi akan menjadi masalah besar. Dua dunia akan bertabrakan karena keduanya akan saling menarik. Proses ini akan berlangsung selama ratusan juta tahun, dan pada akhirnya keduanya akan berubah menjadi satu dunia raksasa, dan serpihannya akan terlontar di sekitar planet yang baru terbentuk menyerupai cincin di sekitar Saturnus. Atau salah satu planet akan mendorong yang lain keluar dari orbitnya. Dalam hal ini, salah satu bumi akan melaju menuju matahari dan terbakar di atmosfernya. Penting diingat bahwa bumi bergerak pada kecepatan 107.826 km per jam setiap saat, 80 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan sekarang, bayangkan dua planet besar yang saling mendekati dengan kecepatan seperti itu. Bahkan organisme mikroskopis hidup di mulut gunung berapi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kedua bumi bertabrakan. Bahkan bulan akan hancur berkeping-keping akibat gelombang ledakannya. Tapi, mari kita bayangkan bumi kembar mengikuti orbit lain di suatu tempat antara Mars dan bumi. Bahkan dalam situasi ini, kehidupan orang akan berubah selamanya. Omong-omong, teori yang menyatakan bumi mungkin memiliki kembaran muncul sejak lama. Ilmuwan masa lalu percaya planet kedua bisa bersembunyi di sisi yang berlawanan dari matahari. Berkat teknologi modern dalam astronomi, kita tahu teori ini tidak benar. Jika tidak, teleskop kita dan peralatan lainnya akan sudah menangkap beberapa sinyal dari planet ini. Para ilmuwan mempelajari benda-benda angkasa yang berjarak ribuan tahun cahaya dari kita. Jadi, mereka pasti akan memperhatikan dunia lain di kawasan ini. Bagaimanapun, mari kita bayangkan bumi kedua memang ada, dan kita telah menemukannya belum lama ini. Seluruh bidang astronomi dan astrofisika akan segera menerima dana senilai ratusan miliar dolar. Studi tentang kembaran bumi akan menjadi prioritas bagi banyak orang. Para ahli akan mengemukakan ratusan hipotesis seperti apa bumi kedua dan apa yang terjadi di sana. Planet ini berada pada jarak yang hampir sama dari matahari seperti kita. Ini berarti cuaca harus sama di sana. Segera saja, ilmuwan menemukan bahwa kembaran bumi punya air cair dan benua, tapi berbeda dengan kita. Bentuk dan lokasinya berbeda. Kemungkinan besar di sana juga ada kehidupan. Tapi, apa asal-usulnya? Ada hipotesis yang menyatakan kehidupan di planet kita muncul berkat asam amino dibawa ke bumi oleh meteorit. Sangat mustahil hal yang sama terjadi pada dunia lain. Kehidupan kemungkinan besar muncul di sana dengan cara yang sama sekali berbeda. Mungkin ikan tidak keluar dari air di planet itu, dan makhluk cerdas pertama muncul di laut. Bentuknya bisa seperti amfibi dengan sisik dan siripnya, atau gurita seperti monster dengan tentakel besar. Ikan di bumi kedua bisa saja keluar dari air dan menumbuhkan kaki dan tangan. Tapi bagaimana jika semua makhluk ini tidak suka berjalan di tanah? Lalu dunia ini mungkin dihuni oleh manusia burung cerdas, atau kehidupan bisa saja berasal jauh di dalam tanah. Kemudian evolusi akan menciptakan tikus mondok humanoid atau cacing yang sangat kompleks. Untuk mencari tahu pasti, para ilmuwan mengirim rover ke sana. Misi serupa ke Mars sukses besar, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan yang satu ini. Semua orang di bumi sedang menunggu. Apa yang akan ditemukan oleh rover di sisi lain? Butuh beberapa tahun agar rover tiba di sana. Anehnya, 2 hari setelah peluncuran, rover kembali. Tapi ini bukan rover kita. Selama ini, penduduk bumi kedua telah mengawasi planet kita juga. Pada satu titik, mereka juga mengirim probe yang terbuat dari bahan yang sama dengan kita. Probe tersebut punya kamera dan alat perekam. Tapi semua orang khawatir karena rover tersebut terlihat mirip dengan laba-laba mekanis. Mungkinkah tarantula raksasa hidup di dunia itu? Para ilmuwan memahami kita perlu berkomunikasi. Kita mengirim tamu kita sinyal radio dengan beberapa informasi tentang peradaban kita. Mereka menangkap pesan ini juga mengirim sinyal mereka sendiri, berisi simbol aneh yang menyerupai goresan. Para ahli bahasa di seluruh dunia mencoba menguraikannya. Sementara itu, para astronom mengirimkan rekaman pidato manusia kepada para tamu. Beberapa hari kemudian, satelit kita menangkap pesan dari tetangga luar angkasa kita dengan suara mereka. Ilmuwan akan memutar rekaman itu. Seluruh dunia mendengarkan dengan napas tertahan. Terdengar geraman mengerikan dan benar-benar tidak dapat dipahami. Ada jeda dan irama yang tidak biasa. Tapi tidak ada yang menyerupai ucapan manusia. Seisi bumi panik. Semua negara bersiap menghadapi invasi. Hal paling penting sekarang adalah membangun perisai untuk melindungi planet ini. Tidak ada yang bisa menerjemahkan pesan. Mungkin saja tetangga kita juga tidak bisa memahami kita.
Semua orang membuat upaya terakhir untuk membangun beberapa kontak. Kita mengirimkan video dengan bahasa isyarat dan tanda bahwa kita hanya menginginkan perdamaian dan kerjasama. Jawabannya tidak butuh waktu lama. Satelit kita menerima file video mereka. Ilmuwan memutar kembali rekaman tersebut. Isinya sangat mengejutkan. Kita melihat dinosaurus dalam baju robot. Kehidupan di bumi kedua berkembang dengan cara sama seperti di planet kita. Tapi, meteorit jumbo yang tersohor itu tidak jatuh di sana. Selama jutaan tahun evolusi, dinosaurus menjadi makhluk pintar. Dalam video, mereka menggeram dan menunjuk dengan cakar mereka pada gambar bumi kita. Kemudian mereka menggeram lebih keras dan apakah itu tawa? Rekaman berakhir. Banyak orang menganggap ini pengumuman invasi. Beberapa tahun telah berlalu. Selama waktu ini, ilmuwan telah bertukar pesan dengan dinosaurus beberapa kali dan tampaknya kita mulai memahami mereka. Ternyata para reptil itu juga menginginkan perdamaian. Mereka mengatakan bahwa planet mereka pernah dihuni oleh humanoid yang mirip manusia, tapi banjir besar melenyapkan mereka. Dinosaurus berhasil bertahan hidup dan berevolusi menjadi makhluk cerdas. Akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum banyak orang menginjakkan kaki di planet mereka. Dan ketika ini terjadi, manusia akan lega, menyadari bahwa kita tidak sendirian. Tapi bagaimana jika tidak ada kehidupan cerdas di bumi kedua? Semua orang di bumi kita juga akan senang. Kita akan tahu bahwa kita akan selalu memiliki rumah lain. Mungkin kita akan segera mulai menjelajahi kembaran bumi atau mulai menambang sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dalam hal apapun, hidup kita tidak akan berubah segera karena planet itu akan terlalu jauh dari planet kita. Puluhan generasi akan berlalu sebelum orang-orang mulai menetap di bumi kedua. Planet kita akan kehilangan lebih banyak dan lebih banyak sumber daya, sehingga semua orang ingin pindah ke dunia baru. Awalnya, hanya orang terkaya yang mampu melakukannya, tapi seiring waktu, perjalanan ruang angkasa akan menjadi lebih murah. Orang mungkin akan menginvestasikan banyak uang untuk membangun surga di bumi kedua. Jika ini terjadi, kita akan mengunjungi dunia ini selama liburan untuk menghirup udara segar dan menikmati alam. Dalam hal apapun, populasi manusia akan tumbuh. Ini berarti bahwa cepat atau lambat, bumi kedua akan dihuni manusia seperti bumi pertama. Kemudian, orang-orang akan mulai mencari rumah baru di antara bintang. Omong-omong, jika ada kehidupan di planet yang mirip dengan kita, mungkin bentuknya seperti gurita. Bahkan ada teori bahwa gurita datang ke bumi dari beberapa dunia lain. Setiap hewan memiliki beberapa tahap perkembangan evolusioner. Misalnya, gajah dan mamut berasal dari satu nenek moyang yang sama 5-6 juta tahun yang lalu. Melihat lebih jauh, hampir semua mamalia berevolusi dari satu nenek moyang yang sama dengan reptil. Setiap spesies telah berubah selama jutaan tahun. Hal yang berbeda terjadi pada gurita. Makhluk ini tiba-tiba muncul di atas silsilah keluarga. Dari sudut pandang evolusi, cumi-cumi harus berevolusi menjadi gurita jutaan tahun dari sekarang. Tapi lihat, makhluk ini sudah ada di sini. Selain itu, gurita sangat pintar. Kode genetik mereka jauh lebih beragam daripada manusia. Mungkin saja gurita aslinya pengunjung dari planet lain yang mirip dengan kita. Tapi tentu saja, ini hanyalah hipotesis.